Safira. Dan halo, selamat sore ladies. Senang banget aku Fairu Shiva nih bisa hadir menemani kamu semua di Virtual Conference Women's Week 2022. Kumparan Women Break the Barriers, Empower Together. Di Virtual Conference kali ini kita bertema Women and Inclusivity, kesempatan setara dan dunia yang lebih inklusif untuk perempuan difabel. Nah, perlu kita ketahui nih ladies dan teman kumparan semua, kalau ternyata penyandang disabilitas itu masih menghadapi banyak tantangan. Khususnya nih bagi para perempuan penyandang disabilitas. Yang jadi tantangannya diantaranya itu adalah minimnya kapasitas hukum, akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keterbatasan akses kerja. Dari United Nations Fund for Population Activities atau UNFPA dalam publikasi berjudul The Impact of COVID-19 on Women and Girls with Disabilities juga menyatakan kalau perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas telah menjadi kelompok yang tertinggal. Sementara di Indonesia, menurut survei online oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas pada bulan April 2020 menyebutkan bahwa akses perempuan disabilitas terhadap berbagai program pembangunan lebih rendah nih daripada laki-laki disabilitas. Termasuk dalam bidang ketenaga kerjaan, pendapatan, kesehatan, interaksi sosial, serta akses terhadap program perlindungan sosial. Nah, selain tantangan yang dihadapi para perempuan difabel, ada juga nih ternyata tantangan bagi perempuan-perempuan yang membesarkan anak dengan disabilitas. Nah, kalau kita udah ngobrolin soal kesetaraan terhadap perempuan dengan disabilitas nih, jadi muncul sebuah pertanyaan. Lalu gimana nih seluruh pihak memainkan peranan yang sangat penting dalam komitmen ini gitu ya. Dan saat ini aku sudah kedatangan dua orang narasumber yang expert banget di bidangnya. Yang pertama ada Karis Miharja selaku pendiri Yayasan Karis Cares. Halo Karis, apa kabar? Halo. Apa kabar? Baik, kemudian ada lagi nih Disability Woman Trainer yaitu Niki Clara. Kita masih menunggu Niki untuk join sama kita. Apakah sudah bisa join Niki? Belum ya? Oke, kalau gitu langsung aja kita ngobrol dulu nih sama Karis. Aku juga soalnya udah gak sabar untuk ngobrol duluan nih sama Karis. Jadi tadi kan aku sempat membahas sedikit nih tentang publikasi yang dibuat oleh UN Women dan UNFPA tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perempuan penyandang disabilitas di dunia. Nah, kalau pendapat kamu sendiri nih mengenai publikasi ini seperti apa, Karis? Well, sejak dari mulanya pandemi, kita kan sering dengar the phrase kayak the pandemic affects us all kan. Dan walaupun ada merit dalam that claim, kita bisa melihat dari yang dilampirkan dari report UN Women, itu kalau the pandemic definitely didn't affect us all equally. Jadinya seperti para komunitas yang sering tersingkirkan, seperti yang marginalized, seperti perempuan, dan apalagi mereka yang penyandang disabilitas, mereka merasa dampak pandemi yang exacerbated dan lebih keras. Jadinya dari itu, CARES juga waktu baca ya yang dilampirkan dari rapot-rapotnya, itu sadar kalau mereka karena mereka memang lebih marginalized, mereka ada higher dependency kepada komunitasnya. Misalnya salah satu dampak dari pandemi kepada mereka adalah banyak kegiatan sosial dan bantuan sosial yang sering dulu disalurkan oleh pemerintah atau private sector diberhentikan karena pandemi, dan mereka tidak jadinya bantuannya tidak ditindaklanjutkan dalam pandemi, dan itu menunjukkan bagaimana memang unfortunately masih ada high dependency. Jadi kita itu just highlights responsibility, tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk lend a hand, untuk terus membantu mereka dan increase their agency. Jadinya walaupun dalam situasi yang very high vulnerable seperti sekarang, mereka masih bisa lanjut thrive sebagai members of the masyarakat. Dan ya jadinya itu sih rapotnya menunjukkan masalah-masalah yang diangkat oleh pandemi, tetapi juga memberi key points dan solution agar kita sebagai masyarakat dapat terus membantu mereka. Baik, nah ini kan aku udah sedikit kulik-kulik juga nih ya tentang Karis Cares nih ya kan. Ini kan
di Instagramnya gitu ya, aku lihat kemarin baru banget ada fashion show gitu, baju-baju yang dibuat sama teman-teman anak-anak dan remaja disabilitas. Tapi aku jadi penasaran sebenarnya sejak kapan sih Yayasan Karis Cares ini betul berdiri dan apa aja yang menjadi fokus dari Yayasan Karis Cares itu sendiri? Jadi Cures mulai pada tahun 2018, ini menjelang 4 hingga 5 tahun sekarang. Dan tujuan dari Cures itu, it's just, a community, a very supportive community, di mana kita ingin meningkatkan kesadaran mengenai Down syndrome, terlebihnya di Indonesia. Dan kita memastikan kalau kita tidak mau melakukannya melalui pitying mereka. Jadi kita tidak mau bahwa masyarakat mengira kalau cara untuk membantu penyandang Down syndrome terutamanya perempuan adalah dengan mengkasihani mereka atau pitying mereka. Kita mau increase your agency, jadi kita melakukan itu dengan memberdayakan karya-karya dan talenta mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat kalau mereka itu bisa, mereka ada di sini dan mereka bisa, mereka juga mempunyai talenta-talenta kreativitas yang setara seperti kita semua. Jadinya itu dengan Cares kita ingin menunjukkan itu. Dan yang tadi fashion show itu adalah salah satu contoh di mana kita menggelang fashion show. Jadinya modelnya kan it's very out of the blue dan unexpected dari status quo kita. Kalau model kita bayangin misal Kendall Jenner atau Gigi Hadid kan. Kita tidak bayangin kalau teman-teman dengan Down syndrome, teman-teman penyandang disabilitas juga mempunyai keinginan dan talenta untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita mau break these barriers dengan menunjukkan kalau mereka tuh bisa menempuh aspirasi-aspirasi mereka, dan juga karya-karya yang mereka gunakan di fashion show itu dibuat dan tailored dan curated by themselves. Jadinya itu karya teman-teman dengan Down syndrome. Dengan itu kita ingin menunjukkan lah kalau mereka bisa bertalenta dan berkarya juga. Setuju sekali, aku juga kan sempat lihat beberapa hasil karyanya gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku nggak dikasih tahu nih ini siapa yang membuat, kayak ini brand mana nih mungkin gitu kali ya. Tapi ini kalau misalnya aku lihat ya, aku juga udah sempat cari-cari, ternyata Karis Cares ini juga menjadi pemenang di Diana Awards. Boleh dong Karis di-share sedikit itu gimana sih ceritanya bisa sampai mendapatkan Diana Awards, dan gimana perasaan Karis selaku founder nih ketika diinformasikan kalau wah akhirnya dapat Diana Awards, gimana Karis? Jinya The Diana Legacy Award, mungkin aku cerita dikit. It's biannual event. Jinya awardnya itu per 2 tahun, di mana 20 change makers mereka panggilnya dari seluruh dunia diajak ke London untuk acara penghargaannya. Kita lalu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan the untuk menjalankan our work social change making. Dan cara Jinya Cares November kita di-announce kalau kita adalah salah satu recipient dari The Diana Legacy Award, dan itu adalah suatu penghargaan yang sangat besar untuk kita karena it's not for me tapi untuk Cares di mana kita bisa membawa karya-karya lokal dari teman-teman dengan Down syndrome secara internasional dan menunjukkan talenta mereka di global platform. Jadinya itu ya sangat menyenangkan sih. Wow, interesting. Ini kan kalau dari tadi udah diceritain juga, Karis Cares ini kan lebih fokus untuk membantu teman-teman yang penyandang Down syndrome ya. Sebenarnya apa sih nih trigger awalnya yang membuat Karis nih tergerak gitu ya untuk membuat sebuah community atau membuat sebuah Karis Cares gitu untuk teman-teman penyandang Down syndrome? I think the short answer mungkin orang kira itu adanya diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas ya. Tetapi sebenarnya kalau kita realistic, jika kita lihat di apalagi di Indonesia jarang terdengar cases tentang diskriminasi secara blatantly kayak dibully atau apa, memang sering terjadi, tetapi alasan yang lebih besarnya adalah mentalitas kita, just you and me secara manusia gitu sering melihat teman-teman dengan Down syndrome dengan pity. Jadinya kita mengira kalau kita itu
peduli tentang mereka, tetapi sebenarnya lebih mengkasihani mereka. Jadinya care sendiri harus kayak, to be honest, waktu kecil, waktu misal jalan di mall atau di jalan gitu, lalu jika melihat teman penyandang Down syndrome atau disabilitas, sering secara subconscious mikir kayak, oh, is she okay? Like, kayak gitu kan. Dan walaupun itu mungkin it stems from a good intention untuk peduli, sebenarnya kita itu masih melihat mereka sebagai suatu figur yang subaltern, yang lower than us. Jadinya dari ini care sadar kalau manusia itu bukannya manusia punya bad intentions atau ingin bully mereka, discriminate, tapi sebenarnya kita tidak tahu bagaimana untuk berbicara mengenai penyandang disabilitas, how to talk about it, it's very tabu, dan juga kita resort to pitying mereka, kayak mengkasihani, dan dengan itu kita melihat mereka lebih rendah. Artinya cares adalah upaya untuk menyatakan our status, bagaimana kita bisa beneran respect mereka for who they are, untuk talenta dan karya mereka, bukan hanya karena kondisi mereka. Baik, setuju banget nih. Jadi kan emang statementnya Kak Karis tadi juga sering banget aku denger gitu ya. Maksudnya ketika kita ngelihat teman-teman yang karena Down syndrome, bukannya kita membantu mereka, mungkin mereka juga punya mimpi tapi kita yang nggak tahu gitu, tapi kita lebih ngelihat mereka ke hal-hal yang kayak aduh kasihannya, bukannya ngebantu mereka untuk gapai mimpi. Nah di masa pandemi COVID-19 seperti ini nih, apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi sama perempuan penyandang Down syndrome gitu ya? Dari perspektif Karis sendiri gimana nih selaku founder Karis Cares? Jadinya di Cares kita sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan suatu yayasan namanya POTATS ya. Jadinya POTATS, Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome, for context, adalah wadah perkumpulan orang tua dengan anak Down Syndrome di Indonesia. Dan Cares secara langsung kenal dengan beberapa orang tua di situ, ayah dan ibu. Dan I can see kalau mereka sangat perhatian, mereka sangat peduli dengan anaknya. Jadinya mungkin hal-hal seperti yang di rapor UN Women, seperti yang kekerasan fisikal, abuse in the household setting, nggak serelevan. Karena, emang sering terjadi di different parts of the world, tapi Cares tahu, apalagi bekerja sama dengan Yayasan POTATS, orang tua di sini sangat peduli dengan anaknya. Jadinya mungkin seperti yang juga diliput di rapotnya, tantangan yang lainnya yang sangat besar adalah edukasi. Jadinya limited barrier, kayak ada barrier untuk mereka menempuh pendidikan, apalagi di masa pandemi. Untuk kita kan, we can work with Zoom, kita bisa adaptasi dengan mudah kan. Tetapi bagi mereka dengan penyandang Down syndrome dan disabilitas, sering mereka tidak bisa, karena developmental delays juga, mereka tidak bisa navigate this online cyberspace, dan juga lebih risih kan. Kini kayak online learning secara daring itu bukan efficient method untuk mereka untuk belajar, dan karena ini banyak dari mereka susah untuk catch up dan dengan pendidikan mereka. Jadinya itu adalah salah satu tantangan yang juga lebih besar, karena kurikulum mereka banyak yang tidak spesifik kepada para penyandang Down syndrome, dengan tidak recognize bahwa mereka ada cara yang berbeda untuk memikir, dan karena itu the lack of individual specialization dalam pendidikan, mereka susah untuk beradaptasi dalam pandemi ini. Oke, menarik banget ya ini sudut pandangnya. Tapi Karis tunggu sebentar, karena ternyata nih Niki sudah berhasil bergabung bersama kita. Halo Niki. Halo, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Terima kasih ya. Sorry, aku lagi on the way di negara lain, jadi tadi trying to find the good network, so finally I can sign in. Hi. Finally sudah bisa join sama kita. Terima kasih ya Niki sudah menyempatkan untuk join nih di tengah-tengah kesibukannya sama Kumparan hari ini. Ini soalnya dari tadi juga kayaknya pasti udah banyak banget nih yang nungguin Niki untuk kita ngobrol bareng sama Niki. Oke nih, aku langsung aja nih ya ke pertanyaan buat Niki nih. Sebagai perempuan penyandang disabilitas nih Niki, apa sih tantangan yang kamu hadapi gitu ya dalam mengembangkan Teachable Enterprise? Lalu apa sih sebenarnya misi dari enterprise satu ini nih terkait penyandang disabilitas perempuan? Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Niki Clara.
Aku adalah seorang penyandang disabilitas tunadaksa dan sudah menggunakan prostetik leg dari umur 1 tahun. Dan mungkin di sini aku sering mention diriku adalah sebagai seorang disability womanpreneur karena sebenarnya aku bukan hanya berfokus di disable enterprise saja, tetapi ada beberapa social enterprise di Indonesia yang fokus juga terhadap pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Jadi juga bukan cuma penyandang disabilitas, tetapi perempuan gitu. Nah, ketika kita membicarakan kenapa sih harus penyandang disabilitas, kenapa sih harus perempuan? The first question is related about the data that tentang populasi penyandang disabilitas di Indonesia gitu. Jadi mungkin teman-teman for your information bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu ada 25 juta. Jadi itu almost 10% dari total populasi di Indonesia. Dan itu adalah bukan a small number, is a big numbers. Tapi ironisnya adalah hanya sekitar less than 2% dari total populasi penyandang disabilitas itu bisa berdaya secara ekonomi. Nah, kenapa aku membangun Disable, Tenun, Berdaya Bareng, dan yang terbaru itu ada Kamware, yang memang kita fokus terhadap penciptaan lapangan pekerjaan teman-teman disabilitas dan juga perempuan adalah kita mau merubah mindset di mana penyandang disabilitas yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya dipandang sebagai objek, tetapi kita mau mengajak teman-teman disabilitas ini merubah mindset mereka bahwa mereka itu adalah subjek yang berdaya. Jadi pilar-pilar yang kami perkenalkan gitu itu adalah pilar pendidikan, pekerjaan, penciptaan lingkungan ekosistem inklusif di dunia pekerjaan, sampai dengan bagaimana kita membentuk support system khususnya bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Jadi kalau kita mau membicarakan objektifnya adalah aku pingin gitu ya teman-teman disabilitas di Indonesia itu paham arti kata pemberdayaan, paham arti kata bahwa kita disabilitas itu adalah bukan sosok yang quote unquote itu selalu dianggap adalah sebagai seseorang yang butuh bantuan, tetapi kita mampu menunjukkan kelebihan kita bahwa setiap disabilitas itu punya kespesialannya masing-masing dan itu yang ingin kita tunjukkan kepada teman-teman atau masyarakat inklusif gitu. Oke, wah menarik banget, keren. Tapi ini sebenarnya apa aja sih program yang udah dilakukan Disable Enterprise nih buat teman-teman penyandang disabilitas khususnya perempuan? Oke, halo Niki. Apakah ada gangguan lagi? Sepertinya ada sedikit gangguan ya. Halo Niki. Oke, kita ke Karis dulu deh. Mungkin ini ada sedikit gangguan lagi sinyalnya karena kebetulan lagi di jalan ya tadi sesuai yang Niki bilang. Oke nih, Karis, ini kan tadi kita udah bahas tentang tantangannya nih yang dihadapi sama teman-teman disabilitas. Terus kalau misalnya dari peran, sekarang kita bahas mengenai peran. Sudah sejauh mana sih sebenarnya perannya pemerintah, komunitas, dan juga masyarakat dalam mewujudkan dunia yang lebih inklusif gitu untuk perempuan penyandang disabilitas? Dan sebenarnya upaya apa aja sih yang harus dilakukan untuk kedepannya? Jadi dalam perjuangan ini untuk meningkatkan kesadaran dan inklusivity bagi penyandang Down syndrome, seperti yang kakak katakan, ada stakeholders yang sangat penting seperti yang pemerintah, private public sector, sama juga masyarakat kayak UNB kan. Jadi untuk dari pemerintah, apalagi di Indonesia, kita sebenarnya sudah melihat ada peningkatan dalam kesadaran pemerintah untuk invest sumber, waktu, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai penyandang Down syndrome dan apalagi perempuan dengan disabilitas. Sebagai contoh, just on top of my head, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sudah mulai start to include teman-teman dengan Down syndrome dalam the creative economy, jadinya lebih sadar mengenai karya dan the talent yang mereka bisa bawa kepada ekonomi kita. Tetapi juga secara pemerintah sangat penting bahwa kita tidak, just jujur, kita tidak hanya acknowledge teman-teman dengan Down syndrome setahun sekali atau periodically, tetapi integrate mereka kepada our economic system. Jadinya banyak teman-teman dengan Down syndrome seperti yang tadi Kak Niki bilang, itu kita tidak boleh mengkasihani mereka kan hanya untuk
oh kamu punya kondisi itu. Kita sebenarnya harus empower dan memberdayakan mereka. Jadinya secara pemerintah juga harus membuka peluang dan kesempatan untuk mereka dapat bisa kerja, dapat opportunities dan kesempatan yang setara dalam internship, pekerjaan, supaya mereka bisa be productive members dalam society kita. Lalu secara private sector, mereka juga bisa invest resource dan social opportunities bagi mereka untuk juga diintegrasikan kepada our workforce, sehingga tidak hanya untuk World Down Syndrome Day setahun sekali, karena nggak mungkin dong kita it's wrong untuk hanya celebrate mereka sekali kan dalam 365 hari. Jadinya benar harus setiap hari kita secara aktif integrate mereka ke dalam community kita. Lalu secara masyarakat kita juga harus sepenuhnya mendukung ini. Bisa dalam dua hal, itu sabar dengan mereka. Mungkin seperti di Australia 30 tahun yang lalu, banyak dari penyandang Down syndrome dan penyandang disabilitas sudah bekerja dalam misal KFC kan. Dan tentunya kita harus sadar kalau untuk this journey, untuk inclusivity, mereka juga memang ada developmental delays, ada banyak hal yang mungkin sebagai consumer ya, kita tidak sabar, misal mereka lebih lama untuk membuatnya atau perlu lebih banyak waktu, dan kita sebagai masyarakat juga harus mempunyai empati, bukan simpati doang, tapi benar empati untuk put ourselves in their shoes dan lebih sabar dan lebih bisa menerima mereka for their flaws, for their strengths, dan juga kita juga harus mendukung pemerintah dan private sector itu untuk bisa mengintegrasikan mereka, jadinya mendukung mereka, support mereka, hype them up, bukannya malah kita discourage the incentives. Berarti ini kita mendukungnya bukan cuma sekedar kayak ayo semangat, tapi kita juga harus memberikan kesempatan yang sama nih ya untuk teman-teman penyandang Down syndrome. Nah, kalau Karis sendiri ini di usia yang aku lihat nih kan masih muda banget nih. Apa sih sebenarnya Karis yang membuat kamu berkomitmen besar untuk membantu penyandang Down syndrome? Ya mungkin di zaman sekarang kan banyak orang bilang, oh masih waktu mulai cares 14 tahun, kenapa kan? Tetapi if you think about it in the large scale, memang they call it the Gen Z, mereka yang seumuran saya adalah generasi kedepannya, dan jika kita mau melihat perubahan in a large scale, harus dimulai dari sekarang. Nggak bisa kita nunggu kita 30 tahun, 40 tahun untuk mau melihat perbedaan di dunia. Kanjinya never too young to start anything. Jadinya malah jika kita mau lihat perubahan, kita tahu kalau apalagi untuk inclusivity dalam penyandang disabilitas perlu banyak waktu. Nggak mungkin bisa happen overnight. Jadinya harus mulai dari sekarang dan harus mulai dari waktu belia untuk bisa benar champion this cause dan melihat, sangat menyenangkan bisa melihat the gradual development dan progress dalam inclusivity. Jadinya dari awal muda ini juga harus mulai. Oke. Nah ini kan dari tadi kita udah ngomongin soal tantangannya udah, terus tentang peran yang harus kita lakukan juga sudah. Tapi menurut Karis sendiri, isu apa sih yang menjadi concern terbesar nih tentang perempuan penyandang disabilitas gitu? Dan apakah Indonesia nih udah mulai inklusif atau enggak ternyata? Gimana menurut pendapat Karis? Kayaknya kalau kita lihat perempuan penyandang disabilitas, they're a part of the intersectionality of dua grup kan. Salah satunya perempuan, salah satunya penyandang disabilitas. Dan seperti yang kita sudah ketahui, dua-duanya memang sering marginalized, sering mempunyai the lower hierarchy dalam society kan. Dan dengan ini kita harus melihat dan mempunyai kesadaran bahwa kedua sisi ini untuk memberdayakan perempuan dan juga memberdayakan teman-teman dengan penyandang disabilitas itu sangat penting untuk dilakukan simultaneously supaya kita bisa melihat perubahan dan development dengan ini. Jadinya perempuan seperti misalnya di raport UN Women kan banyak kekerasan maupun fisikal, seksual atau mental dalam rumah tangga dan workspace, apalagi dalam pandemi kan. Misalnya itu kita gunakan sebagai contoh ya. Ini juga bisa kita korelasikan dengan bagaimana dari dulu perempuan
perempuan diajarkan, oh nggak boleh balas atau harus just accept kan, kita tidak bisa melawan apalagi mereka yang mungkin lelaki atau pria atau mereka yang lebih tinggi dari kita. Lalu mereka dengan penyandang disabilitas mungkin tidak mempunyai kapasitas physical untuk melawan kan, dan dari ini kita bisa melihat bagaimana mereka itu sangat vulnerable. Kedua ini apalagi ketika digabungkan mereka sangat vulnerable, dan ini just highlight the exigency untuk kita membantu mereka secara benar, jadinya bukan hanya mengkasihani seperti yang sudah berulang-ulang dikatakan, tetapi memberikan mereka agency ini untuk bisa defend mereka, untuk tahu kalau mereka itu mempunyai worth untuk bisa melawan dan bisa defend mereka. Lajinya itulah the biggest concern, dan I touched on this a little, tapi untuk yang Indonesia menurut Charis kita sudah membuat banyak perubahan, banyak it's gradual development, tapi banyak masih yang harus dilakukan seperti memberikan really concrete opportunities dalam pekerjaan untuk sebenarnya integrasikan mereka dalam masyarakat, bukan hanya celebrate seperti yang dikatakan World Down Syndrome Day gitu sekali setahun. Baik, nah ini kan salah satu cara kamu untuk membantu teman-teman Down Syndrome ini kan dengan membuat Charis Cares itu sendiri. Nah, kalau aku intip-intip ini ya, di dalam Charis Cares ini kan kegiatannya ada membuat karya-karya gitu ya, seperti lukisan gitu kan, terus ada lukisan dijadiin tumbler, tas gitu kan, mungkin baju juga gitu kan yang tadi sudah sempat aku sebutkan di awal gitu kan. Nah, ini kan bisa dijual juga nih supaya teman-teman yang penyandang Down Syndrome ini mereka juga bisa berpenghasilan sendiri gitu. Bisa diceritain lebih lanjut lagi nggak sih Charis tentang hal ini? Gajinya sebagai non-profit, Charis Cares menyalurkan 100% dari profit penjualan semua produk yang di Charis Cares yang bisa diketemuin di Galerie Lafayette, Plaza Senayan Sogo gitu. Jadinya 100% diberikan kepada para penyandang dengan Down Syndrome, di mana mereka bisa gunakan untuk bukan hanya daily necessity seperti makanan tetapi juga bisa menginvestasikan itu untuk melanjutkan develop their karya dan talents mereka, bisa cultivate their skills. Jadinya dengan itu kita melakukan cycle bukan cuma untuk fundraising, tetapi secara simultaneously menunjukkan karya mereka, tapi juga memberikan mereka that financial independence dan empowering mereka secara economically supaya mereka bisa terus berkreasi gitu, tidak restrained by financial constraints. Oke, ini mungkin terakhir kali ya nih Charis nih, apa sih sebenarnya harapan kamu terkait akses bagi difabel perempuan di Indonesia? Untuk para mereka penyandang difabel, harapan Charis adalah untuk mereka untuk tahu, untuk sadar mengenai their worth, jadinya tidak merasa kecil, dan untuk masyarakat juga membantu ini dengan terus mendukung mereka, jadinya your pitying eyes, melihat dengan mata atau pertanyaan seperti kayak mereka kenapa, itu sebenarnya nggak bantu sama sekali. Jadinya apa yang kita harus lakukan itu untuk mempercayai mereka, untuk melihat mereka sebagai setara bukan less than, dan dengan ini kita bisa unlock that potential secara symbiotically untuk meningkatkan kesadaran mengenai penyandang disabilitas dan kemampuan kayak benarnya mereka. Oke, thank you so much Charis atas obrolan yang menarik banget, seru banget. Mudah-mudahan ini semakin banyak teman-teman di luar sana, teman-teman kumparan, ladies dan semua orang yang ada di luar sana lebih paham lagi nih mengenai isu kesetaraan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Serta bagaimana nih cara kita memainkan peranan yang sangat penting dalam komitmen yang satu ini. Terima kasih juga nih Niki yang tadi udah sempat join walaupun sempat terputus juga karena masalah teknis. Thank you so much. Oke, kalau begitu sehat-sehat selalu ya Niki, Charis. Sampai ketemu di acara kumpalan lainnya. Bye-bye. Thank you.